Habib Sahabet. Seseorang tidak dapat memberikan hak yang lebih besar daripada hak yang dimilikinya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Mega Mustika Wijaya dan Ibu Dina Rajarmawati Butar-Butar, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Perdata, serta rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang hak kewarganegaraan, cara memperoleh dan bagaimana seseorang bisa kehilangan kewarganegaraannya, serta berbagai aspek hukumnya. Maka dari itu, sebelum kami memasuki pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Bestari Putri Zahra, MNM 0101 24285, dan rekan-rekan setim saya. Nama saya Anini Angelina Kalamoy dengan NPM 01012427. Nama saya Zalma Zahira dengan NPM 01012424. Nama saya Rawata Gabriela Putri dengan NPM 01012 Kapusan 50. Nama saya Alif Nisa dengan NPM 01124227. Sebelumnya, ada yang tahu nggak sih hak kewarganegaraan itu apa? Hak kewarganegaraan adalah identitas hukum yang menunjukkan hubungan antara individu dengan suatu negara, yang memberikan hak dan kewajiban tertentu untuk dijalankan. Dalam konteks Indonesia, kewarganegaraan tentunya berperan sangat penting karena menentukan identitas hukum seseorang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia, kewarganegaraan diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Hubungan antara kewarganegaraan dengan hukum perdata. Hukum perdata sendiri yaitu hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban individu dalam masyarakat, termasuk yang berkaitan dengan status kewarganegaraan. Beberapa aspek hubungan antara kewarganegaraan dengan hukum perdata antara lain. Yang pertama, hak perdata, bahwa warga negara memiliki hak untuk memiliki aset, bertransaksi, serta mendapatkan perlindungan hukum. Dua, perkawinan, bahwa status kewarganegaraan dapat berubah akibat adanya perkawinan antara WNI dan WNA. Tiga, pewarisan, hukum pewarisan berbeda bagi warga negara dan warga asing. Jenis kewarganegaraan yaitu ada tiga. Satu, kewarganegaraan tunggal, yaitu seseorang yang hanya memiliki satu kewarganegaraan. Yang kedua, kewarganegaraan tunggal, yaitu seseorang yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan. Yang ketiga, tidak memiliki kewarganegaraan atau stateless, yaitu seseorang tidak memiliki kewarganegaraan karena tidak diakui di negara manapun. Adapun fungsi kewarganegaraan itu sendiri ada empat. Satu, identitas hukum, menentukan status hukum seseorang dalam suatu negara. Kedua, perlindungan hukum, memastikan hak-hak warga negara terlindungi oleh hukum nasional. Ketiga, partisipasi dalam pemerintahan, yaitu hak untuk memilih dan dipilih. Keempat, hak sosial dan ekonomi seperti akses untuk kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. Objek kewarganegaraan. Objek dalam kewarganegaraan ini mencakup segala aspek yang berkaitan dengan status hukum seseorang sebagai warga negara, termasuk satu, status individu. Apakah seseorang itu WNI atau WNA? Kedua, hak dan kewajiban, hak atas pendidikan, perlindungan, dan kewajiban untuk membayar pajak. Ketiga, proses perolehan dan kehilangan kewarganegaraan. Hal ini mencakup prosedur hukum terkait naturalisasi dan pencabutan kewarganegaraan. Sifat kewarganegaraan dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu eksklusif, hanya berlaku bagi individu yang diakui oleh negara. Yang kedua tetap tapi bisa berubah karena naturalisasi atau kehilangan kewarganegaraan. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu bersifat publik, berdampak pada hubungan individu dengan negara secara hukum dan politik. Selanjutnya ada hak dalam kewarganegaraan. Itu dibagi menjadi empat. Yang pertama ada hak tinggal di negara asal. Yang kedua ada hak atas perlindungan hukum. Yang ketiga ada hak memilih dan dipilih dalam pemilu. Dan yang terakhir ada hak atas pendidikan dan kesehatan. Selanjutnya ada tujuan hukum kewarganegaraan.
Nah, tujuan hukum kewarganegaraan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada menentukan status hukum individu, yang kedua ada membentuk identitas nasional, yang ketiga ada menjamin hak dan kewajiban warga negara, dan yang terakhir ada mencegah status atau kewarganegaraan tanpa negara. Kalian tahu nggak sih aspek yang diliputi dalam kewarganegaraan itu apa aja? Nah, yang pertama itu ada hukum, ditentukan oleh konstitusi dan UU kewarganegaraan. Dan yang kedua ada sosial, berkaitan dengan hak-hak sosial warga negara. Yang ketiga ada politik, menentukan hak politik individu. Dan yang terakhir itu ada ekonomi, mempengaruhi akses terhadap sumber daya ekonomi negara. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, yang pertama kelahiran, ius sanguinis atau keturunan, dan ius soli tempat lahir dalam fase tertentu. Yang kedua, pengangkatan anak asing yang diadopsi oleh WNI. Yang ketiga, perkawinan, WNA yang menikah dengan WNI bisa mengajukan kewarganegaraan. Yang keempat, naturalisasi, diajukan dengan memenuhi syarat hukum. Yang terakhir, penyataan kewarganegaraan. Anak berkewarganegaraan ganda wajib memiliki sebelum usia 21. Cara kehilangan kewarganegaraan di Indonesia, yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain secara sukarela. Yang kedua, masuk dinas militer negara asing tanpa izin presiden. Yang ketiga, mengangkat sumpah setia kepada negara asing. Yang keempat, tinggal di luar negeri lebih dari 5 tahun tanpa melapor. Yang terakhir, bekerja dalam pemerintahan negara asing tanpa izin presiden. Selanjutnya yaitu contoh kewarganegaraan. Yang pertama adalah naturalisasi atlet, yaitu banyak atlet asing yang menjadi warga negara Indonesia untuk membela negara Indonesia melalui kejuaraan internasional seperti sepak bola dan bulu tangkis. Yang kedua yaitu pindah kewarganegaraan ke negara lain. Maksudnya orang Indonesia yang pindah ke negara lain tanpa mengambil kewarganegaraan ganda akan otomatis dalam status kewarganegaraannya. Selanjutnya yaitu pasal-pasal yang berkaitan kewarganegaraan. Yang pertama ada pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu cara memperoleh kewarganegaraan. Yang kedua yaitu pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu sebab-sebab kehilangan kewarganegaraannya. Yang ketiga ada pasal 26 Undang-Undang 1945 yang mengatur tentang siapa yang dianggap sebagai warga negara Indonesia. Kesimpulannya adalah hak kewarganegaraan adalah aturan yang menentukan apakah seseorang diakui sebagai warga negara suatu negara. Hukum ini mengatur bagaimana seseorang bisa mendapatkan atau kehilangan kewarganegaraannya, serta hak dan kewajiban sebagai warga negara. Nah, memahami aturan ini penting agar seseorang tidak kehilangan kewarganegaraannya atau menjadi tanpa negara atau stateless. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua.